Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait dengan penyakit autoimun. Anggota kelompok terdiri dari Mas Dede Abdul Aziz, Mbak Auliana Jelau Syarifah, dan saya sendiri, Lia Ayuningrum. Yang pertama, saya akan memaparkan materi terkait dengan pengertian penyakit autoimun. Penyakit autoimun. Penyakit autoimun merupakan suatu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh pada manusia menyerang tubuhnya sendiri. Pada umumnya, tubuh manusia memiliki sistem kekebalan tubuh yang berfungsi sebagai pelindung utama dari berbagai serangan penyakit seperti virus atau bakteri. Sehingga ketika tubuh diserang oleh organisme asing, maka secara alami sistem kekebalan tubuh akan melepaskan antibodi untuk melawan dan mencegah penyakit itu masuk. Namun, hal ini sangat berlawanan pada seseorang yang mengalami penyakit autoimun. Sistem kekebalan tubuh menganggap bahwa sel tubuh yang sehat adalah zat asing, yang mana jika antibodi tersebut dilepaskan oleh sistem kekebalan tubuh, justru akan menyerang sel-sel sehat tersebut. Kemudian di sini saya izin menjelaskan terkait tentang neurofisiologis berkaitan dengan penyakit autoimun. Di sini ada salah satu jurnal penelitian yang dilakukan oleh Ovi Rofiati tahun 2012. Nah, kita akan fokus tentang sintak mekanisme atau biokimia. Yang pertama, faktor pencetus terjadinya autoimun itu ada beragam sekali. Salah satunya genetik, ada juga karena hormon, karena infeksi, paparan sinar ultraviolet, kemudian obat-obatan, stres, yaitu dari pola pikir, ternyata itu memiliki dampak terhadap penyakit autoimun. Nah, kemudian yang kedua, gangguan sistem imun. Nah, karena penyebab yang pertama tadi terjadilah gangguan sistem autoimun. Yang pertama, disfungsi toleransi imun. Sel imun gagal membedakan, ya maksudnya membedakan antara imun ini harus melawan bakteri menjadi dia melawan diri sendiri. Kemudian menjadi self dan not self. Kemudian yang terakhir yaitu aktivitas limfosit B dan T berlebihan. Kemudian setelah itu terjadi lagi produksi antibodi ANA, antibodi dsDNA, anti SM dan lain-lain yang terbentuk. Nah, kemudian produksi antibodi ini justru menyerang dirinya sendiri, menyerang inti sel yang harusnya antibodi ini bertugas untuk menyerang penyakit-penyakit atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Justru sebaliknya, antibodi ini menyerang dirinya sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya pembentukan kompleks imun. Antibodi memberikan dengan antigen diri terbentuk kompleks imun AG dan AB. Yang kelima, pengendapan kompleks imun pada jaringan organ. Kompleks imun mengendap di berbagai jaringan, pembuluh darah kecil dan lain sebagainya. Dan tentu tergantung jenis autoimunnya. Bisa juga dia menyerang keseluruhan anggota badan. Ada juga autoimun yang menyerang ke bagian-bagian tertentu seperti teroid dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, aktivitas komplain dan sel inflasi, aktivitas sistem komplain C3A, C5A dan lain-lain. Kemudian retrumen, neutrofil, makrofag dan sel inflamasi lainnya. Kemudian selanjutnya terjadilah sebuah peradangan pelepasan sitokin proinflamasi
kemudian terjadilah kerusakan jaringan yang diserang oleh antibodi tersebut. Nah, kemudian terjadilah dampak yang bisa dilihat, yaitu kulit misalkan menjadi rusak, yaitu berarti penyakit lupus, kemudian sendi juga, bisa menyerang ginjal juga, jantung, sistem saraf, pembuluh darah, dan lain sebagainya, tergantung jenis penyakit autoimun. Nah, terakhir dampak akhirnya itu disfungsi organ, komplikasi yang serius, penurunan kualitas hidup, meningkat resiko kematian bila tidak ditangani dengan secara tepat. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari berbagai penyakit, khususnya penyakit autoimun. Itu saja dari kami. Terima kasih. Kami silakan lanjutkan ke rekan kami selanjutnya. Lalu, apa yang menyebabkan seseorang mengalami penyakit autoimun? Belum ada penyebab pasti bagaimana seseorang bisa terkena penyakit autoimun. Namun, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang terpapar penyakit ini, yaitu dari genetik atau keturunan. Seperti halnya penyakit-penyakit bawaan pada umumnya, pada keluarga yang memiliki riwayat penyakit yang serupa dapat lebih berisiko menurunkan gen penyakit autoimun pada anak-anak dan keturunannya. Kedua, ada lingkungan. Faktor lingkungan dan tempat tinggal memiliki pengaruh kesehatan untuk orang-orang di sekitarnya. Lingkungan yang terpapar zat tertentu seperti asbes, merkuri, perak, dan emas dapat memicu pertumbuhan virus dan bakteri sangat cepat. Begitu pula jika seseorang tidak memperhatikan pola hidup yang kurang sehat dan berantakan juga dapat berisiko pada penurunan kesehatan. Lalu ketiga, ada perubahan hormon. Penyakit autoimun dapat dipicu oleh perubahan hormon pada seorang ibu yang telah melahirkan, wanita hamil, atau saat wanita mengalami menopause. Keempat, gangguan regulasi sistem imun. Regulasi yang dimaksud adalah seperti tuas atau rem yang berfungsi mengatur sistem kekebalan tubuh. Namun pada penderita autoimun, regulasi tersebut justru menjadi terganggu sehingga sistem tersebut membentuk antibodi yang menyerang sel-sel sehat di dalam tubuh. Faktor risiko lainnya seperti stres kronis dapat berkontribusi dalam penyerangan sel imun pada orang yang sudah memiliki kerentanan penyakit autoimun. Meskipun bukan pemicu utama, stres dapat memperburuk jalannya penyakit karena dapat meningkatkan peradangan atau inflamasi. Perokok aktif juga bukan pemicu yang utama, namun menjadi salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Dalam zat aktif rokok dapat memicu stres oksidatif dan dapat meningkatkan inflamasi kronis. Pada penderita obesitas juga dapat meningkatkan resiko gangguan keseimbangan sel imun serta peningkatan sitokin proinflamasi, yaitu semacam alarm atau zat kimia kecil dalam tubuh yang bertugas memberitahu bahwa ada masalah dalam sel imun dan harus segera ditangani. Berikut merupakan gejala umum yang sering ditemukan pada seseorang yang mengalami autoimun. 1. Mudah lemas, letih, dan lesu. Mudah merasa capek, mudah merasa terkuras energinya, bahkan sulit untuk bangun dari tempat tidur. 2. Nyeri pada otot dan sendi, terutama pada lutut, pergelangan tangan, punggung tangan, hingga buku-buku jari. 3. Terdapat ruam atau bercak pada kulit. 4. Demam yang hilang timbul. 5. Bengkak pada sendi atau wajah. 6. Kerontokan rambut yang terjadi pada waktu yang lama dengan jumlah kerontokan yang sangat banyak dan berbeda pada jumlah umumnya. 7. Sulit fokus atau konsentrasi. Otak mengalami brain fog atau seperti tertutup kabut untuk sementara waktu sehingga menyebabkan hilangnya sebagian memori dan konsentrasi.
8. Sering kesemutan pada tangan atau kaki. 9. Pencernaan terganggu seperti kembung, diare, konstipasi, dan kram pada jenis tertentu. Nah, apa saja jenis-jenis penyakit autoimun? Sangat banyak sekali jenis autoimun, bahkan ada lebih dari 80 penyakit yang digolongkan dalam penyakit ini. Beberapa penyakit diantaranya memiliki gejala yang serupa, seperti mudah lelah, nyeri otot atau sendi, dan demam yang hilang dan timbul. Berikut beberapa jenis autoimun yang sering diumumkan. Berikut beberapa jenis autoimun yang sering ditemukan. 1. Autoimun organ spesifik, yaitu jenis autoimun yang secara spesifik hanya menyerang pada satu organ atau sistem tubuh tertentu, seperti tipe 1 diabetes, Hashimoto thyroiditis, Graves' disease, alopecia areata, vitiligo, psoriasis, pemphigus atau bullous pemphigoid, autoimun hepatitis, primary biliary cholangitis, dan celiac disease. 2. Autoimun sistemik, yaitu jenis autoimun yang dapat menyerang banyak organ sekaligus, seperti systemic lupus erythematosus, atau lebih sering dikenal sebagai penyakit lupus, lalu rheumatoid arthritis atau RA, lalu Sjogren's disease atau Sjogren's syndrome, scleroderma atau systemic sclerosis, vaskulitis autoimun. 3. Autoimun saraf dan otot, yaitu jenis autoimun yang menyerang langsung ke sistem saraf dan otot tubuh manusia, seperti multiple sclerosis atau MS, myasthenia gravis, dan autoimun encephalitis. Nah, itulah beberapa jenis penyakit autoimun yang lebih sering ditemukan di bidang medis. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait prevalensi autoimun, penyakit autoimun. Jadi ada sebuah penelitian yang mengungkapkan bahwasannya 4% dari populasi manusia di dunia ini terkena penyakit autoimun. Itu cukup banyak ya, karena menyentuh angka kurang lebih 320 juta orang. Nah, sebagaimana kita ketahui, jenis penyakit autoimun itu banyak sekali, lebih dari 100 penyakit autoimun. Nah, di sini kita akan coba fokus di luar dan di dalam negeri. Salah satunya ada data yang mengungkap dari tahun 2012 hingga tahun 2022 tren prevalensi penyakit autoimun di Jerman. Pada tahun 2012 itu menyentuh angka 7,6% masyarakat di Jerman itu terkena penyakit autoimun. Namun pada tahun 2022 terakhir penelitian yang ada menyebutkan mengalami peningkatan menjadi 8,61% orang atau masyarakat di Jerman itu terkena autoimun. Namun pada tahun 2025 atau 2026 belum ada penelitian yang mengungkap berapa persen orang-orang yang terkena autoimun di Jerman. Pada kesimpulan sementara bahwa di Jerman mengalami peningkatan orang-orang terkena autoimun dari tahun ke tahun. Nah, ternyata banyak penelitian yang mengungkapkan bahwasannya perempuan itu lebih rentan terkena penyakit autoimun. Nah, di sini juga diungkapkan di Jerman ternyata 6,5% wanita itu terkena autoimun, sedangkan laki-laki lebih rendah, yaitu 3,2% orang yang terkena autoimun atau seorang laki-laki terkena penyakit autoimun. Nah, kemudian diperhatikan ini slide selanjutnya mengungkap bahwasannya prevalensi penyakit autoimun di Indonesia dari tahun ke tahun. Saya belum menemukan jurnal yang menyatakan penyakit autoimun secara global. Namun di sini ada data tentang penyakit autoimun jenis lupus. Nah, ini sebetulnya jenis lupus ini lebih spesifik ya, karena banyak sekali jenis-jenis penyakit autoimun. Di sini diungkapkan pada tahun 2011 orang yang mengalami penyakit lupus, yaitu 1,5 juta masyarakat Indonesia terkena penyakit
autoimun jenis lupus. Kemudian pada tahun 2014 terdapat 1169 dikatakan kasus rawat inap karena penyakit lupus. Kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan orang yang dirawat inap itu mencapai 2.166 orang yang dirawat inap karena penyakit lupus. Nah, di sini menariknya pada tahun 2022 ada juga yang mengungkapkan bahwasannya masyarakat Indonesia yang terkena penyakit lupus meningkat menjadi tahun 2011 itu 1,5 juta, kemudian tahun 2022 itu mengalami peningkatan menjadi 1,25 juta. Dan ada juga yang berasumsi pada tahun 2024 akan mengalami peningkatan menjadi 1,3 juta orang. Jadi di sini mengungkapkan bertambah menjadi 1,3 juta. Kemudian tahun 2024 juga estimasi bertambah 1,7 juta. Walaupun dari tahun 2024 hingga tahun akhir 2024 itu belum ada data empiris yang menyatakan angka tersebut, itu baru hipotesis atau estimasi. Nah, jadi catatannya di Indonesia ini belum ada peneliti yang mengungkap secara spesifik semua penyakit autoimun trennya dari tahun ke tahun, karena data ini yang disajikan lebih spesifik tentang penyakit autoimun jenis lupus. Hal-hal lain yang timbul akibat penyakit autoimun, dampak fisik dan komplikasi medis. Secara fisik, kalau penyakit autoimun ini tidak ditangani dengan tepat, dampaknya bisa sampai memicu kerusakan organ tubuh. Contohnya pada penyakit lupus, di mana sistem imun yang harusnya melindungi tubuh kita malah salah arah dan menyerang organ-organ vital seperti ginjal, jantung, paru-paru, bahkan sampai ke sistem saraf pusat. Contoh lainnya ada pada rheumatoid arthritis yang menyerang bagian sendi. Peradangan yang terjadi terus-menerus di sini bisa merusak sendi secara permanen, yang akhirnya membuat penderitanya kehilangan kemampuan bergerak atau mobilitas secara signifikan. Nah, yang perlu kita sadari juga, proses pengobatannya sendiri ternyata membawa beban tambahan bagi tubuh. Misalnya, pengobatan obat jenis kortikosteroid dalam jangka panjang itu bisa memicu efek samping lain seperti osteoporosis, tekanan darah tinggi, sampai meningkatnya resiko tekanan infeksi. Bahkan, ada studi menarik dari Universitas Cambridge tahun 2024 yang melibatkan hampir 1.900 penderita autoimun. Hasilnya cukup mengejutkan. Lebih dari separuh penderita ternyata mengalami depresi dan kecemasan. 89% mengalami kelelahan yang sangat berat dan 70% lainnya mengalami gangguan kognitif. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, sebagian besar dari mereka memilih untuk diam saja karena takut mendapat stigma negatif dari lingkungan sekitar. Sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu dampak psikologis. Setidaknya ada 4 dampak psikologis utama yang sering dihadapi penderita. Pertama, depresi dan kecemasan. Kombinasi dari rasa nyeri kronis yang dirasakan setiap hari, ketidakpastian kapan penyakitnya bakal kambuh lagi, ditambah kenyataan bahwa kondisi ini belum bisa disembuhkan total, sangat rentan membuat penderita mengalami depresi dan cemas. Kedua, stres kronis. Hal ini terjadi karena penderita dituntut untuk terus-menerus mengikuti jadwal periksa ke dokter, minum obat secara rutin, dan menyesuaikan hampir seluruh aspek kehidupan mereka dengan kondisi kesehatannya. Nah, kalau dilihat-lihat dari kacamata psikologi kesehatan, stres ini unik. Stres bukan cuma sekedar dampak dari autoimun, tapi juga bisa menjadi bumerang yang memperburuk penyakit itu sendiri.
karena stres terbukti meningkatkan inflamasi atau peradangan di dalam tubuh. Ketiga, brain fog. Ini adalah kondisi di mana penderita sering merasa otaknya seperti tertutup kabut, jadi mereka susah fokus dan mudah lupa. Ini adalah akibat langsung dari aktivitas peradangan atau inflamasi tadi. Keempat, perubahan citra tubuh. Beberapa jenis autoimun seperti lupus atau alopecia areata itu memicu perubahan fisik yang terlihat jelas dari luar. Misalnya ruam merah di wajah, bercak-bercak di kulit, atau rambut yang rontok dalam jumlah besar. Perubahan fisik ini dampaknya langsung memukul harga diri sang penderita. Dampak psikososial. Poin ketiga adalah dampak psikososial. Salah satunya adalah isolasi sosial, di mana keterbatasan fisik akhirnya mendorong penderita untuk menarik diri dari lingkungan pertemanan mereka. Stigma juga menjadi tantangan yang sangat nyata, karena penyakit autoimun ini seringkali tidak kelihatan dari luar. Banyak penderita yang kondisinya sakit malah diragukan oleh orang-orang di sekitarnya. Dari sisi peran sehari-hari, adanya konflik antara tuntutan pekerjaan atau keluarga dengan keterbatasan fisik yang mereka miliki, seringkali menimbulkan rasa bersalah yang mendalam di dalam diri penderita. Penelitian dari Universitas Negeri Makassar juga menunjukkan kalau para penyintas autoimun yang tetap memilih bekerja, mereka menghadapi ambivalensi atau dilema yang cukup kompleks dalam menjalani peran sosialnya sehari-hari. Terapi medis penyakit autoimun. Sebelum kita bahas jenis-jenis terapinya, ada salah satu hal yang penting yang perlu kita garis bawahi bersama, bahwa sampai hari ini sebenarnya belum ada obat yang bisa menyembuhkan autoimun secara total atau tuntas. Tapi tujuan dari semua terapi yang ada saat ini adalah untuk menekan respon imun yang berlebihan, meredakan gejala yang muncul, dan mencegah kerusakan organ lebih lanjut. Kortikosteroid. Terapi yang pertama adalah kortikosteroid. Obat-obatan seperti prednison, metilprednisolon, atau dexamethasone ini biasanya digunakan terutama saat gejala penyakitnya sedang kambuh berat. Cara kerjanya adalah dengan meniru hormon alami tubuh untuk menekan peradangan secara cepat. Obat ini memang sangat efektif untuk mengatasi gejala yang sifatnya akut atau mendadak, tapi perlu diingat, penggunaan jangka panjangnya punya efek samping yang sangat serius. Contohnya bisa memicu osteoporosis, hipertensi, resiko infeksi, hingga gangguan neuropsikiatrik. Makanya, dosis obat ini harus diturunkan secara bertahap dan sama sekali tidak boleh dihentikan secara tiba-tiba. Imunosupresan. Untuk gejala yang sifatnya sedang hingga berat, atau ketika organ vital di dalam tubuh sudah mulai terlihat, dokter biasanya akan memberikan imunosupresan, seperti methoxsalerat, azathioprine, atau cyclosporin. Obat ini berfungsi untuk menekan aktivitas sel imun kita agar mereka berhenti menyerang jaringan tubuh yang sehat. Pada beberapa kasus, obat ini bisa membawa pasien masuk ke fase remisi, yaitu fase di mana gejalanya mereda atau bahkan tidak muncul sama sekali untuk sementara waktu. Tapi, karena kekebalan tubuhnya ikut ditekan, otomatis resiko terkena infeksi jadi meningkat, sehingga pasien butuh pemantauan medis secara rutin. Berikutnya ada terapi biolik. Contohnya rituximab, tocilizumab, atau belimumab. Berbeda dari obat sebelumnya, terapi biolik ini bekerja secara lebih presisi. Bisa dibilang dia cuma menonaktifkan alarm tubuh yang salah berbunyi saja. Misalnya dengan langsung menargetkan komponen spesifik seperti IL-6 atau sel B yang memproduksi antibodi keliru. Efektivitasnya
memang jauh lebih baik dan efeknya lebih rendah. Namun, tantangannya adalah biayanya yang tergolong tinggi dan aksesnya yang belum merata ke seluruh Indonesia. Terakhir, ada terapi penunjang. Misalnya menggunakan OAINS atau obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen untuk meredakan nyeri ringan. Ada juga terapi fisik untuk menjaga agar tubuh tetap bisa bergerak dengan baik. Selain obat-obatan, perubahan gaya hidup seperti mengatur pola makan, olahraga ringan yang disesuaikan, tidur yang cukup, serta manajemen stres terbukti sangat signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup penderita. Karena itulah, penanganan autoimun yang efektif itu bersifat menyeluruh dan harus melibatkan tim ahli, mulai dari dokter, ahli gizi, fisioterapis, hingga tentu saja peran seorang psikolog. Terapi psikologis penyakit autoimun. Nah, dari sisi psikologis, pendekatan pertama yang bisa digunakan adalah CBT. CBT ini bekerja dengan prinsip bahwa cara kita berpikir akan menentukan bagaimana cara kita merespon sesuatu secara emosional. Pada penderita autoimun, pikiran-pikiran seperti tubuh saya adalah musuh saya, atau saya cuma bisa bikin repot dan jadi beban buat orang lain, itu sangat sering muncul. Disinilah CBT masuk. Untuk membantu mengidentifikasi pikiran-pikiran tersebut, menguji apakah pikiran itu benar, lalu perlahan menggantinya dengan perspektif baru yang lebih realistis. Keunggulan dari CBT ini adalah dia sangat efektif untuk mengatasi depresi dan kecemasan. Keterampilannya bisa digunakan pasien seumur hidup dan seluruh metodenya itu berbasis data ilmiah. Selanjutnya ada juga yang namanya ACT. Filosofi ACT ini agak berbeda dengan CBT. ACT memandang bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa kita ubah, termasuk fakta bahwa penderita mengidap penyakit kronis yang tidak bisa disembuhkan. Tapi, penderita tetap punya kendali penuh atas bagaimana mereka memilih untuk merespon kondisi tersebut. ACT sendiri menggunakan model yang namanya Hexaflex dengan 6 komponen utama. Ada acceptance atau penerimaan, cognitive diffusion, mindfulness, self as context, value clarification, and committed action. Intinya, terapi ACT ini membantu penderita untuk keluar dari jebakan batin, yaitu lelah berjuang melawan hal-hal yang memang tidak bisa mereka ubah, dan mengalihkan energinya untuk mulai membangun hidup yang terasa bermakna, berdampingan dengan keterbatasan yang ada. Pendekatan ini jelas sangat relevan bagi penderita autoimun. Pendekatan ketiga adalah mindfulness dan teknik relaksasi. Sederhananya, mindfulness itu adalah melatih kesadaran penuh kita terhadap apa yang sedang terjadi di momen ini, detik ini, tanpa menghakimi. Manfaatnya ternyata ganda loh, bisa berdampak ke psikologis maupun biologis. Secara psikologis, latihan ini membantu penderita agar tidak mudah hanyut dalam kekhawatiran masa depan atau penyesalan masa lalu. Nah, secara biologis, sudah ada bukti ilmiahnya kalau praktik mindfulness yang dilakukan secara konsisten bisa menurunkan kadar hormon stres atau kortisol, yang ujung-ujungnya ikut membantu meredamkan proses peradangan di dalam tubuh. Ada juga yang disebut MBCT atau Mindfulness Based Cognitive Therapy yang menggabungkan metode CBT dengan meditasi. Metode ini sudah terbukti efektif untuk mencegah kekambuhan depresi pada pasien-pasien penyakit kronis. Selain itu,
teknik relaksasi harian seperti meditasi biasa, pernafasan diafragma, yoga adaptif, hingga progressive muscle relaxation juga sangat membantu pasien untuk mengelola rasa nyeri dan kelelahan yang mereka rasakan sehari-hari. Dukungan sosial bukan cuma terapi individu. Riset di Indonesia juga menunjukkan kalau dukungan sosial yang tinggi, baik itu dari keluarga maupun komunitas sekitar, berkolerasi sangat signifikan dengan tingginya kualitas hidup penderita autoimun. Salah satu contoh nyatanya adalah komunitas ODAI, atau kepanjangannya Orang dengan Autoimun di Indonesia. Ini adalah wadah konseling kelompok berbasis komunitas, di mana para penderita bisa mendapatkan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh terapi individual, yaitu perasaan bahwa mereka tidak sendirian, sekaligus ruang untuk saling berbagi perspektif dengan sesama penyintas. Selain dukungan komunitas, program psikoedukasi juga sangat penting. Ketika penderita dan pihak keluarganya paham betul bagaimana mekanisme penyakit ini dan apa saja hal yang bisa mereka kendalikan, maka ketakutan-ketakutan yang tidak perlu itu bisa diminimalkan. Karena pada dasarnya, pemahaman yang benar adalah pondasi awal dari strategi coping yang sehat. Terakhir, dalam konteks masyarakat Indonesia, nilai spiritualitas itu tidak bisa dipisahkan begitu saja dari proses pemulihan. Berbagai penelitian kualitatif pada penyintas autoimun kronis menunjukkan bahwa keyakinan religius sangat membantu mereka dalam menemukan makna mendalam di balik penderitaan yang mereka alami, sekaligus menjaga harapan mereka agar tetap menyala. Oleh karena itu, proses konseling yang ikut menggabungkan nilai-nilai spiritual, jika dilakukan oleh profesional yang memang kompeten di bidangnya, bisa menjadi sebuah pendekatan yang sangat kuat dan berdampak besar dalam konteks budaya di Indonesia. Sekian materi dari bagian saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan langsung dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Dede. Nah, jadi pada kesimpulannya di negara kita ini setiap tahunnya mengalami peningkatan orang-orang yang terkena lupus, penyakit autoimun ini. Namun peneliti pada tahun 2022 hingga saat ini belum ada data secara akurat. Semuanya itu baru hipotesis atau angka-angka asumsi masyarakat Indonesia terkena, peningkatan masyarakat Indonesia terkena penyakit autoimun jenis lupus. Kemudian di sini saya izin menjelaskan terkait tentang neurofisiologis berkaitan dengan penyakit autoimun. Di sini ada salah satu jurnal penelitian yang dilakukan oleh Ovi Rofiati tahun 2012. Nah, kita akan fokus tentang sintak mekanisme atau biokimia. Yang pertama, faktor pencetus terjadinya autoimun itu ada beragam sekali. Salah satunya genetik, ada juga karena hormon, karena infeksi, paparan sinar ultraviolet, kemudian obat-obatan, stres, yaitu dari pola pikir, ternyata itu memiliki dampak terhadap penyakit autoimun. Nah, kemudian yang kedua, gangguan sistem imun. Nah, karena penyebab yang pertama